Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Blitar yang saat ini akan melakukan praktek kucing, yaitu ada supervisor, kemudian ada coach dan ada guje. Perkenalkan, kali ini saya Lili Suryani dari UPT SD Negeri Sumbersih 2, kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tri Yuli Saifuddin dari UPT SD Negeri Ngeni 8. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sinta Mailani dari TK Pertiwi Ngeni 2. Silakan. Perkenalkan, saya Nurul Mahbudi dari SMK Negeri 1 Panggung Rejo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam Pak Nurul. Gimana kabarnya Pak Udin? Alhamdulillah Pak, luar biasa untuk hari ini. Nggih. Alhamdulillah ya. Nggih. Hari ini mau ada kucing ya. Nggih Pak. Ya. Sudah siap Pak Udin? Insya Allah sudah siap. Dengan persiapan mungkin ya masih banyak kekurangan tapi tetap semangat Pak. Iya Pak Udin. Pertama kita akan diskusikan terkait dengan rubrik penilaian kita hari ini Pak Udin. Nggih Pak. Pak Udin, kucing hari ini bersama Bu Lilis ya. Iya. Kucingnya ya. Iya. Kita akan mengamati terkait dengan nilai yang sesuai dengan rubrik penilaian dan apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita, terus kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing dan bagaimana kucing tersebut merespon dan menanggapi. Nah, pertanyaan pertama Pak Udin yang akan saya sampaikan terkait dengan observasi hari ini ya, itu kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan pada kucing kali ini bersama Bu Lilis? Yang jelas kehadiran penuh Pak, nanti dalam saya berdiskusi dengan Bu Lilis itu, terus kita berupaya mendengarkan secara aktif dalam diskusi kali ini, dan yang terakhir adalah nanti membuat pertanyaan yang berbobot dalam mengaitkan suatu permasalahannya yang ada di Bu Lilis, seperti itu Pak. Iya, Pak Udin. Harusnya nanti sebisa mungkin muncul ya Pak Udin ya. Yang kedua Pak Udin yang ingin saya tanyakan terkait dengan observasi ya, terkait dengan kompetensi mana yang nanti akan Pak Udin kembangkan secara spesifik yang nanti ketika diobservasi itu ditampakkan gitu. Yang jelas saya mendengarkan secara aktif Pak nanti, dan yang berikutnya saya memberikan pertanyaan yang berbobot seperti pada poinnya di situ sih Pak untuk coaching ini. Ya Pak Udin, harapannya nanti pengembangannya yang secara spesifik ini ya itu bisa muncul. Oke, yang terakhir Pak Udin, ini pertanyaan terakhir sebelum nanti observasi dilakukan. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Udin ini dalam proses yang jelas atas masalah itu mungkin mengarahnya apa ya, artinya menyuruh banyak alternatif yakin efektif dan lebih baik bagaimana ya, dengan permasalahannya itu lebih yang mana sih Pak yang lebih efektif itu loh. Jadi ada pilihan-pilihan solusi seperti itu Pak, pada intinya seperti itu. Akhirnya nanti muncul solusi ya. Iya Pak. Nanti saya juga manage nanti sama Bu Lilis juga ya kalau untuk melakukan observasi pada hari ini. Semoga sukses Pak Udin. Siap Bu. Iya Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Monggo Binara. Iya Pak. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini dari mana itu Bu? Tadi kebetulan saya habis dari rumah teman Pak ini tadi Pak. Dari rumah teman. Iya. Terus kesini gitu ya? Iya, saya kan ingin bercerita kepada Bapak, sebenarnya itu saya tuh ada beban loh Pak, ada beban yang
belum terselesaikan dan masih ada namanya itu apa namanya ya apa namanya pemikiran yang di kepala saya tuh agak agak belum mencair. Oh, Jadi ya seperti itu. gimana ya? Jadi saya tadi ke rumah teman itu belum menemukan apa yang saya inginkan. Jadinya saya tadi menghubungi bapak itu untuk setidaknya mencari solusi agar beban yang ada di apa di benak saya itu bisa berkurang dan mendapatkan solusi. Mungkin Begitu, Pak. permasalahan seperti apa Bu jenengan? Coba jenengan ceritakan permasalahan apa? Kok kelihatannya itu kok sangat berat sekali atau kelihatannya kok membuat jenengan itu kok Iya, kepingin diskusi dengan saya itu ada apa? Coba Bu jenengan nggih nggih. ceritakan. Nggih, begini Pak, permasalahannya itu ketika waktu ada supervisi kelas kemarin Bapak, itu kan di PMM itu kan ada kunjungan di kelas ya Pak ya, kepala sekolah Nggih. itu berkunjung ke setiap kelas-kelas Iya, iya. kelas-kelas gitu. Nah, kebetulan waktu datangnya di kelas saya itu Bapak kepala sekolah itu menemukan saya ketika mengajar itu saya hanya menggunakan namanya media PPT Pak yang saya tampilkan pada proyektor Oh. pada layar papan. Lah di sana kebetulan itu saya tidak menggunakan buku teks ataupun buku siswa. Jadi Oh. beliau itu setelah menanyakan ke saya, kenapa buku kok tidak digunakan? Nah, itu kan saya langsung jawab saja. Yang penting saya mengajar itu anak bisa mengerti Pak dan ini adalah merdeka belajar. Saya begitu kan. Kemudian kepala sekolah itu langsung pergi. Nah, dalam hati saya itu beliau itu tersinggung dengan apa yang saya ucapkan. Begitu loh Pak. Jadi saya itu kan masih ada Iya, iya. istilahnya beban dalam pikiran saya apa yang salah pada diri saya dalam mengajar ketika dalam pembelajaran yang saya berikan itu tentunya itu lebih menyenangkan kepada anak dan Nggih. saya dalam tentunya membuat apa namanya media lewat PPT itu kan tidak hanya sekedar membuat saja Pak, tetapi saya itu juga apa namanya di dalam sebelum merangkum itu kan saya juga mencari beberapa sumber referensi yang lainnya seperti mungkin dari buku guru saya ambil mungkin materinya harmoni dalam ekosistem, kemudian dari buku paket siswa itu juga saya masukkan, kemudian saya mengambil dari YouTube mungkin sekiranya yang saya ambil ekosistem hutan, apa mungkin anak-anak itu saya ajak ke hutan? Kan jelas tidak mungkin. Makanya saya mengambilnya itu dari YouTube yang relevan dengan materi yang saya ajarkan pada anak didik saya. Kesalahan saya itu memang itu Pak, saya tidak memegangkan buku siswa itu kepada anak dan saya sendiri kebetulan tidak memegang buku paket. Yaitu mungkin pengertian beliau itu bahwasanya belajar itu hanya anak-anak itu apa namanya mengajar dengan buku paket dan buku siswa. Nah, seperti itu, Pak. Berarti mungkin permasalahannya hanya miskomunikasi Bu antara jenengan dengan kepala sekolah seperti itu ya. Pada intinya kepala sekolah itu menghendaki menggunakan media buku, tapi jenengan istilahnya itu mengikuti apa ya, mengikuti perkembangan IT, zaman, Pak, ya. kemajuan zaman sehingga anak-anak itu mungkin yang tahu kelas jenengan ya jenengan sendiri mungkin teknik apa terus media apa yang digunakan mungkin jenengan yang lebih tahu lah seperti itu mungkin ya. Betul, Pak. Mungkin dari tingkat keberhasilannya coba Bu, dari jenengan menggunakan media-media seperti itu keberhasilannya itu seperti apa sih Bu? Coba. Iya, iya. Baik Pak. Jadi begini ya Pak ceritanya. Kenapa kalau saya kok menggunakan media PPT itu kan yang pertama itu saya kan juga namanya apa mengetahui dulu latar belakang dari peserta didik saya. Itu kan dari bermacam-macam latar belakang. Kemarin saya menemukan itu ada yang introvert dan ada yang extrovert. Dan kegiatan pembelajaran saya itu tidak sama dengan rekan-rekan lain yang ada di lembaga saya. Iya, lembaga saya itu rekan-rekan itu belajarnya hanya menggunakan buku paket dan buku guru. Sedangkan saya di kelas 5 itu belajarnya sudah menggunakan IT, yaitu yang media PPT tersebut. Kemudian dari latar belakang siswa tersebut yaitu ada anak yang namanya introvert, adanya diam, kemudian ada yang extrovert. Kalau yang extrovert saya alhamdulillah Pak itu sudah salah satu sudah apa namanya sudah membantu saya untuk materi yang saya ajarkan itu dia bisa menerima. Tetapi yang saya pikirkan itu menemukan solusinya itu adalah anak yang introvert. Bagaimana ya cara saya bisa mengajarkan untuk materi yang saya berikan itu agar dipahami oleh anak yang introvert. Kemudian tadi dikatakan dari skala 1 hingga 10 jika saya mengajar dulu sebelum menggunakan IT
itu kurang lebih ya hanya sekitar 5 sampai 6 itu ngoyo Pak. Jadi istilahnya ngoyo itu ya kadang anak-anak itu apa ya. Jadi dalam bayangannya tuh masih jauh dan tidak gelombang, tidak menemukan satu titik. Tetapi jika saya menggunakan media yang berupa file PPT, bisa menayangkan video itu, dan di akhir pembelajaran itu saya juga menggunakan suatu evaluasi berbentuk kuis yang saya buat itu sedemikian menarik agar anak-anak itu nanti bisa mengembangkan pembelajarannya, mungkin yang di sekolah tidak tercapai mungkin bisa dikerjakan di rumah dan tercapai dan bisa diulang, itu alhamdulillah untuk sekarang itu bisa 8 hingga 9 Pak dalam level tersebut. Intinya itu berarti gini Bu ya, jenengan itu mungkin dalam menggunakan media pembelajaran itu tidak sama seperti apa yang teman-teman bikin dengan yang teman-teman diterapkan seperti itu ya. Mungkin betul, pada intinya seperti sehingga muncul permasalahan bahwasanya di lembaga jenengan itu jenengan mungkin agak beda dengan teman-teman yang lain seperti itu Bu ya, seperti itu Bu ya. Mungkin kelebihannya sih apa sih Bu seperti itu? Intinya itu kelebihan jenengan membuat PPT itu sebagai media ajar itu, keunggulannya itu seperti apa? Apa memang benar-benar anak itu dalam pembelajaran itu efektif atau seperti apa? Apa lebih bagaimana, lebih mengena atau bagaimana Bu? Ya, sebenarnya gini ya Pak ya, sebenarnya saya membuat media PPT itu kan tadi dasarnya sudah saya mengetahui latar belakang anak. Kemudian untuk kelebihan dari PPT tersebut itu saya mengharapkan di kelas saya itu anak-anak itu semakin betah dalam belajarnya, kemudian semakin menyenangkan. Jadi anak tidak ngantuk, tidak loyo, tidak lemes. Jadi kalau ada tampilan gambar-gambar, ada tampilan yang berbeda, ada kuis yang menarik, itu kan pembelajaran di kelas itu kan bisa istilahnya bisa menyenangkan, bisa anak gembira, kemudian bisa memotivasi anak untuk belajar lebih baik lagi. Mungkin anak bisa mengeluarkan pikirannya yang kritis, mandiri, kreatif, inovatif lah. Itu loh Pak, tujuan saya itu ke sana. Jadi anak-anak itu intinya lebih dapat menggali potensi yang ada di dirinya, sehingga dalam kegiatan pembelajaran itu hidup, sambung, menyambung, bisa berkolaborasi baik dengan guru, dengan murid itu lebih baik, dan tentunya masuk materi yang saya ajarkan kepada anak. Demikian Pak, itu Pak yang pada intinya itu tujuan jenengan itu anak-anak itu lebih gimana ya, dalam pembelajaran itu lebih betah gitu di dalam kelas itu seperti itu. Betul Pak, betul. Seperti itu. Berarti tujuan jenengan itu ya sangat positif sekali Bu. Pada intinya pembelajaran itu kan gimana ya? Bagaimana murid itu minimal itu ada rasa senang dulu seperti itu Bu ya. Ya, senang dalam kelas Bapak. Seperti itu ya. Berarti kan pasti ada permasalahan itu kan muncul Bu. Dengan jenengan menggunakan media seperti itu muncul permasalahan itu, bagaimana sih solusinya itu? Ya baik Pak, dari permasalahan baik dari kecil hingga besar, mungkin baik permasalahan pada rekan, pada bapak kepala sekolah tadi mungkin yang tersinggung, kemudian permasalahan itu sebenarnya banyak Pak, permasalahan yang sebelum saya membuat PPT itu yang saya ambil dari mana-mana itu kan itu juga masalah Pak, karena jaringan internet itu yang kadang kurang mendukung Pak. Kemudian hambatan atau permasalahan tadi yang selain itu, jika saya menggunakan kuis di kelas itu kan juga internet di daerah saya itu kan tidak tidak semulus apa yang kita bayangkan, karena kalau ada angin mendung gitu aja internetnya sudah tidak bisa berjalan dengan aktif ya. Kemudian itu solusinya dalam menghadapi semua itu, terutama yang pada kuis itu, saya menyambungkan data Pak pada anak-anak itu agar pada evaluasi akhir kegiatan pembelajaran itu mereka itu bisa setidaknya mengenal dulu lah evaluasi apa yang saya berikan. Kemudian nanti jika tidak mencukupi waktunya, yang penting anak-anak itu sudah belajar, evaluasi bisa disambung lagi untuk reevaluasinya di dalam rumah. Kemudian untuk masalah yang saya hadapi dengan rekan kerja saya, karena mungkin banyak ya Pak ya, biasa ya dalam bekerja itu pasti namanya ada pro dan kontra, banyak kontranya daripada pronya.
Jadi mungkin saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit bahwasanya pembelajaran menggunakan media interaktif melalui PPT tersebut bisa membantu terutama pada anak-anak yang introvert, kemudian dapat terbantu pula pada anak-anak yang extrovert agar pembelajaran menerima materi itu lebih baik dan lebih bagus lagi, mendapatkan hasil yang sempurna minimal di setara dengan KKM. Kemudian selanjutnya tentunya saya akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak, untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi beban selama ini pada saya. Mungkin ketersinggungan Bapak Kepala Sekolah terhadap saya dalam ucapan tadi saya secara spontan dan tidak sengaja, tentunya itu akan segera saya mengadakan penghadapan dan akan saya klarifikasi tentang kegiatan pembelajaran saya, dan saya akan menjelaskan, Pak, bahwasanya pembelajaran yang saya berikan itu tidak hanya semata-mata asal menggunakan media pembelajaran sembarangan tempat, tetapi itu sudah saya saring, Pak. Saya saring dan saya modifikasi baik dari buku guru, buku siswa, YouTube ataupun media lainnya yang dari internet yang saya yang saya sesuaikan dengan kebutuhan anak yang ada di kelas. Jadi itu akan benar-benar saya terangkan. Mudah-mudahan itu saya berharap itu Bapak Kepala Sekolah itu mendukung saya dalam kegiatan pembelajaran yang kreatif, interaktif, dan inovatif. Dan harapan saya itu juga banyak, Pak. Sebenarnya itu juga saya ingin menularkan, Pak, kepada rekan-rekan kerja saya agar setiap kali mengajar itu dia menggunakan suatu media yang mudah dipahami untuk anak, Pak. Jadi bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya ingin mengimbaskan kepada mereka bahwasanya belajar ini loh yang bisa diterima oleh anak. Jadi tidak hanya monoton menggunakan media buku paket, begitu, Pak. Pada intinya itu yang saya tangkap ya, bahwasanya komunikasi sebenarnya Bu ya, solusi dari permasalahan jenengan komunikasi jenengan terhadap rekan-rekan, komunikasi jenengan kepada atasan seperti itu, sehingga tidak muncul permasalahan yang sama seperti itu, dan ya sangat luar biasa jenengan itu. Terus ini Bu, rencana ke depan itu seperti apa yang lebih spesifik lagi Bu, istilahnya itu rencana jenengan dalam permasalahan seperti ini itu bagaimana? Baik, Pak, untuk rencana saya ke depan itu tentunya saya harus bersifat kompeten dalam dunia pendidikan. Intinya saya tetap harus mengajar yang baik, yang terbaik, kemudian yang mempunyai motivasi kepada anak didik saya. Kemudian saya juga selalu membuat rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik saya dan lingkungannya. Kemudian saya juga tetap akan menggabungkan beberapa media dalam kegiatan pembelajaran, karena hal tersebut itu sudah saya kuasai dan sudah saya terapkan di kelas sudah berkali-kali, Pak, dan saya sudah terbiasa. Saya merasa bebas dalam merdeka belajar ini menggunakan seperti itu. Tapi jika saya itu intinya ditekan untuk menggunakan hanya satu sumber, itu saya gimana ya? Saya rasa masih kurang banyak untuk yang saya berikan kepada anak-anak itu. Karena apa? Karena satu sumber tersebut itu saya rasa tidak mencukupi untuk yang mereka butuhkan. Jadi anak itu butuh yang bervariasi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran untuk kedepannya itu kan mereka bisa dari sana dari sini bisa menyatukan, memadukan itu loh, Pak, materi yang diajarkan itu sesuai dengan apa yang ada di buku guru maupun buku siswa, sehingga saya tetap berprinsip teguh, Pak, untuk memajukan pendidikan ini dengan membuat media-media pembelajaran yang tentunya interaktif, inovatif, dan saya akan selalu menyiapkan bahan evaluasi yang menarik bagi anak didik saya, Pak. Seperti itu ya Bu. Berarti itu yang menjadi keinginan jenengan ya Bu ya, intinya dalam betul. Kenapa kok tetap istilahnya itu bersikukuh, Pak. Saya bersikukuh dan karena sudah terbiasa itu tadi, Pak, pada intinya jenengan juga sudah menguasai apa yang menjadi penerapan menggunakan media seperti itu, juga jenengan sudah menguasai seperti itu. Adakah prioritas Bu di situ? Prioritasnya saya otomatis ya, saya yang pertama yaitu ingin anak didik saya itu memahami, mengerti materi yang saya berikan. Tanpa adanya materi itu anak tidak memahami. Percuma, Pak, saya mengajar. Tetapi dengan prioritas tersebut anak harus mengerti
dan setidaknya dalam evaluasi itu dia mendapatkan setara minimal nilai pada KKM yang saya berikan. Contohnya 70, dia harus mendapatkan nilai di atas 70, dan seandainya bisa dalam ada kenaikan tingkat yang lebih tinggi, saya akan mengajak anak-anak saya itu mengikuti lomba olimpiade. Oh, berarti Iya. itu. Terus ini kira berkasih tidak kelas sekolah mereka itu sehingga permasalahan ini agar clear cepat selesai seperti itu. Iya, itu saya akan melaksanakan. Menurut saya itu ya Pak ya, itu lebih cepat, itu lebih baik. Karena apa? Semakin cepat saya untuk menemui Bapak Kepala Sekolah, menyampaikan apa yang mungkin beliau itu tersinggung dengan ucapan saya secara spontan tadi, itu akan lebih cepat, lebih baik, dan saya rasa itu untuk mendukung kegiatan saya ke depannya itu lebih baik, bagus lagi. Saya akan ngomong secara langsung, saya akan istilahnya mencari tempat yang nyaman agar beliau itu tidak tersinggung dan tidak terusik oleh apa namanya yang lain-lain, agar fokus terhadap apa yang saya bicarakan, mungkin mengerti, dan yang saya minta itu mendapat dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, dan mungkin Bapak Kepala Sekolah saya itu akan menularkan materi yang saya ajarkan itu kepada rekan-rekan lain. Begitu Bapak. Pada intinya itu jargonnya Bulis lebih cepat lebih baik seperti Iya, itu iya, ya. iya, 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 seperti itu Pak. Nah, tetapi nanti dalam penerapannya itu kan pasti ada, mungkin ada miskomunikasi, permasalahan seperti itu Bu. Mungkin ada antisipasinya Bu. Coba. Ya, saya tentunya akan berkomunikasi yang baik, baik kepada Bapak Kepala Sekolah ataupun kepada terutama rekan-rekan kerja saya Pak ya, untuk menghilangkan apa namanya ya, miskomunikasi yang jelek, mungkin yang tidak beliau pahami atau mungkin ada yang kurang dia mengerti. Jadi itu saya akan berkomunikasi, baik itu mungkin dari kepala sekolah, rekan jawat, wali murid ataupun murid sendiri, akan saya ajak kolaborasi untuk menciptakan suatu kegiatan belajar yang menyenangkan, menarik, dan tentunya itu semua berpihak kepada peserta didik Pak. Seperti itu, luar biasa Bu. Ini di penghujung perbincangan kali ini Bu. Mungkin ada tadi kan sudah jenengan sampaikan bahwasannya siapa yang dapat membantu, siapa yang diajak berkomunikasi seperti itu, mungkin jenengan sudah terangkan detailnya bahwasanya itu permasalahan seperti itu bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada ketersinggungan antara rekan sama kepala sekolah khususnya seperti itu. Nah, di penghujung pembicaraan kita Bu, kesimpulannya apa sih Bu yang jenengan bisa sampaikan seperti itu bahwasanya dalam percakapan ini? Ya, baik Pak, kesimpulan saya terutama apa yang sudah saya utarakan tadi, tentunya dalam kegiatan pembelajaran yang interaktif, inovatif, itu adalah seorang guru harus benar-benar memahami yang pertama adalah kebutuhan dasar peserta didiknya, yang menilai dari mana dia latar belakangnya, sehingga dalam kita mengajar itu tentunya juga harus bisa menyesuaikan, oh anak ini mampunya saya ajarkan lewat apa, anak ini mampunya mengajarkan lewat apa. Jadi kita harus menilai dulu Pak, menilai latar belakang yang ada pada peserta didik kita, sehingga kita dalam apa namanya menggunakan media itu sudah sesuai dan sudah baik Pak. Demikian Pak. Jadi pembuatan media engineer pada intinya tetap ke tujuan pembelajaran seperti itu ya. Betul, Pak. Terima kasih Bu, tetap semangat, jangan pernah bosan, jangan pernah lelah dalam mengajar, menggunakan media-media yang istilahnya itu yang modern, sehingga anaknya tetap senang, bersemangat dalam pembelajaran. Semangat Bu Lilis. Terima kasih Pak Udit, sebenarnya saya sudah merasa beban saya sudah berkurang, dan saya akan secepatnya untuk melaksanakan semua. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak, karena sudah selesai. Saya mohon maaf undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Udin, ini observasinya sudah selesai. Gimana perasaannya Pak Udin? Perasaannya senang Pak, mungkin bisa menggali potensi Koci atau Bu Lilis, sehingga beliau menemukan menemukan solusi apa yang menjadi permasalahannya itu sendiri Pak. Seperti itu Pak. Pasca observasi ini Pak Udin, ada beberapa pertanyaan dari saya Pak Udin. Mungkin terkait dengan keterkaitan indikator tercapaian yang Pak Udin inginkan apa.
Yang saya ingin Pak, yang jelas saya ingin menggali Koji itu lebih bagaimana ya, dia itu bisa mengeksplor dirinya, bisa mengetahui sendiri, dia bisa menggali sendiri apa yang menjadi solusi akan permasalahannya tersebut. Itu sehingga bagaimana ya, dia itu ya punya bahwasanya itu aku punya apa ya, punya keistimewaan lah, punya kelebihan lah di situ itu kekuatannya seperti itu. Jadi beliau itu tidak minder dalam permasalahan seperti itu, Pak. Pertanyaan terakhir dari saya Pak Udin di pasca observasi ini. Ya. Apalagi yang mungkin dikembangkan berdasarkan hasil Pak Udin tadi melakukan coaching bersama Bu Lilis tadi ya? Yang jelas saya ingin mengembangkan coaching ini sesuai dengan Aluk Tirta itu. Yang jelas seperti itu. Dan saya berusaha lebih hadir penuh dalam percakapan sehingga apa yang disampaikan Koji itu saya bagaimana ya, saya tangkap sehingga saya bisa melontarkan pertanyaan yang berbobot lah sehingga Koji itu bisa menemukan solusi akan permasalahannya seperti itu, Pak. Iya, Pak Udin. Pak Udin juga sudah menggali potensinya dari Bu Lilis tadi terkait dengan solusi ya Pak Udin. Iya, Pak. Iya. Merasa agar bisa menemukan solusi dari permasalahan yang lebih efektif. Iya, Pak. Alhamdulillah Pak Udin, observasi kita hari ini berjalan lancar. Terima kasih Pak Udin ya. Sami-sami, Pak. Terima kasih. Demikianlah praktek supervisi akademik yang dilakukan kelompok kami, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.